Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Muhammadin khair khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilih, amma ba'du. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Syam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selawat bering salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya selaku penerus risalah dan perjuangan beliau. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan bagaimana itu keutamaan kita dalam membaca Al-Quran. Tilawah itu ada dua, yaitu yang pertama adalah tilawah hukmiyah. Artinya kita membenarkan segala berita yang ada di dalam Al-Quran serta menerapkan hukum-hukum yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita laksanakan. Dan manakala itu berupa larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendak kita hindari, kita jauhi. Lalu yang kedua adalah tilawah lafdiyah. Tilawah lafdiyah kita seperti qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi kita yang mau belajar membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan kita membaca Al-Quran, yaitu kita disebut sebaik-baik orang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kita dituntut untuk belajar Al-Qur'an. Kalau kita belum bisa membaca Al-Qur'an, maka hendaknya kita belajar Al-Qur'an bagi orang yang sudah, kepada seorang guru, ustadz atau kiai yang sudah mahir membaca Al-Quran. Kalau kita sudah lancar membaca Al-Quran, maka kita belajar ilmu tajwidnya, bagaimana makharijul hurufnya, ya, bagaimana itu harus dibaca panjang dan pendek atau dibaca dengung. Nah, disitulah akan kita pelajari ilmu tajwid. Nah, kalau kita sudah mahir, wa'allamahu, maka kita ajarkan kepada orang yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran di sekeliling kita, apakah dari keluarga kita atau tetangga kita atau sahabat kita, kita ajarkan. Maka kita menjadi orang sebaik-baik orang. Lalu yang kedua, orang yang selalu membaca Al-Quran, terlebih-lebih orang yang mahir Al-Quran itu akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an masafaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan dikumpulkan di akhirat, di surga, bersama para utusan yang mulia lagi baik, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang soleh.
para aulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, kata Rasulullah. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan dia sulit untuk melafalkan ayat-ayat Allah, maka baginya lahu ajrani, dia mendapatkan pahala. Pahala yang pertama adalah karena dia membaca ayat Al-Qur'an. Pahala yang kedua adalah karena kesulitannya melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an kelak akan dikumpulkan di surga bersama para nabi, para rasul. Karena itu semangatlah untuk selalu belajar Al-Qur'an sampai kita benar-benar mahir. Lalu yang ketiga adalah kita diumpamakan seperti jeruk manis, kata Rasulullah, bagi orang yang bisa membaca Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalit utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti jeruk manis, kata Rasulullah. Aromanya wangi dan rasanya manis. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah, rihuha thayyibun wa ta'muha hulun. Nah, orang yang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Qur'an itu seperti kurma, la rihalaha wa ta'muha hulun. Jadi seperti kurma yang tidak beraroma tetapi rasanya manis. Kenapa Rasulullah SAW mengibaratkan seperti itu? Nah, jeruk manis, orang mukmin yang selalu yang keluar dari lisannya adalah Al-Qur'an, dan itu akan membawa pengaruh positif bagi orang-orang sekelilingnya. Beda dengan orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka yang keluar dari lisannya bukan Al-Qur'an, tetap sehingga tidak membawa pengaruh positif ke dalam lingkungannya. Lalu yang keempat, keutamaan yang keempat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi." Bahwa Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi kalau kita selalu membaca Al-Qur'an, walaupun kita belum mahir membaca Al-Qur'an, tetapi kita selalu membaca Al-Qur'an. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, kita perbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu kelak akan menjadi penolong kita, akan memberi syafaat di yaumil akhir. Lalu yang terakhir, keutamaan kita membaca Al-Qur'an, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, dia bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsilah. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, "La aqulu alif lam min harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya tatkala kita membaca
Alif Lam Mim. Kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Hanya kita melafadzkan Alif Lam Mim saja. Apalagi berayat-ayat yang kita baca, berjuz-juz yang kita baca, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk semangat mempelajari Al-Quran, mengkaji, mentadaburi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini membawa semangat bagi kita, khususnya sahabat edukasi yang mungkin selama ini masih belum bisa membaca Al-Quran. Maka belajarlah kepada orang yang sudah pandai. Kalau sudah pandai, kita ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain, dan itu akan menjadi amal jariah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.